Bismillahi wa billah. Biiznillah bila haula wa la quwata illa billah. Kita simak al-kisah malaikat maut menziarahi Nabi Idris alaihissalam dalam kitab 7 Rahsia Gaib. Kerana saking rindunya malaikat maut terhadap Nabi Idris alaihissalam, maka si malaikat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar izinkan untuk pergi menziarahi Nabi Idris. Dengan menyamar sebagai manusia, maka malaikat itu pergi menjumpai Nabi Idris setelah memberi salam. Lalu ia duduk. Kebiasaan peribadatan Nabi Idris adalah berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datang satu malaikat untuk membawakan makanan dari surga untuknya. Lalu beliau memakan dari makanan yang di bawah dari surga itu. Dan pada malam harinya dia beribadat sepanjang malam. Pada malam itu malaikat maut datang sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris memakannya sambil berkata kepada malaikat maut, "Mari Tuan ikut makan bersama kami." Tapi malaikat maut itu tidak mau makan bersamanya. Nabi Idris pun lalu melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu masih setia duduk menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat tingkah laku keadaan malaikat maut itu. Lalu beliau berkata, "Wahai Tuhan, maukah Tuhan berjalan-jalan bersama aku untuk melihat-lihat pemandangan?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah." Maka jalanlah keduanya menyusuri sawah dan ladang. Hingga akhirnya ketika mereka berdua tiba pada suatu ladang, malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, izinkanlah aku untuk mengambil tanaman ini untuk saya makan." Nabi Idris menjawab, "Subhanallah, kenapa kemarin anda tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang anda memakan makanan yang haram?" Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak terasa lagi mereka berdua sudah 4 hari melakukan perjalanan. Selama dalam perjalanan itu Nabi Idris mendapatkan beberapa keanehan pada diri temannya di dalam perjalanan itu, yang menyalahi sifat-sifat manusia pada umumnya. Katanya kepada temannya itu, "Siapakah anda ini sebenarnya?" Lalu temannya itu menjawab, "Saya malaikat maut yang menyamar sebagai manusia. Saya ini adalah malaikat maut." Nabi Idris bertanya pula, "Tuankah yang mencabut nyawa semua makhluk?" Jawab malaikat, "Ya." Nabi Idris bertanya lagi, "Tuan telah mengadakan perjalanan bersama kami selama 4 hari. Apakah Tuan juga telah mencabut nyawa seseorang?" "Ya," jawab malaikat. "Selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk hidup itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil ia bagaimana seseorang mengambil suatu makanan. Itulah seumpamanya aku tadi meminta rumput untuk dimakan kepadamu. Itulah seumpamanya saya mencabut nyawa roh-roh makhluk hidup itu." Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat, Tuan datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Jawab malaikat maut, "Saya datang untuk berziarah dengan izin Allah Ta'ala." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat, permintaan kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Dia menghidupkan aku, supaya aku dapat menyembah Allah dengan penuh hikmat setelah aku merasakan kedahsyatan sakaratul maut itu." Malaikat maut itu menjawab, "Saya tidak akan cabut nyawa seseorang pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala." Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut agar dirinya mencabut nyawa Nabi Idris. Maka dicabutlah nyawa Idris. Seketika itu Nabi Idris pun meninggal pada saat itu juga.
Ketika malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia dengan mengibah-ibah, terharu dan memohonkan kepada Allah supaya menghidupkan kembali sahabatnya itu. Maka Allah mengabulkan permintaan malaikat maut dan Nabi Idris dihidupnya kembali. Dan kemudian malaikat maut itu memeluk Nabi Idris. Saya bertanya, wahai sahabatku, bagaimana Tuhan merasakan rasa sakitnya sekatul maut itu? Nabi Idris menjawab, bila seekor kambing binatang dikuliti ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Maka malaikat maut itu berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan. Kata malaikat maut kepada Idris, itu sakitnya mati. Kemudian Nabi Idris berkata pula, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lain kepada Tuhan, yaitu saya ingin sekali melihat neraka agar saya dapat beribadah lebih khusyuk, lebih kepada Allah Ta'ala. Setelah saya menyaksikan kedahsyatan neraka itu, maka malaikat maut menjawab, bagaimana saya bisa pergi ke neraka tanpa seizin Allah? Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut itu agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka ke sana. Di neraka itu Nabi Idris menyaksikan semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai belenggu-belenggu, pohon berduri, air panas yang mendidih, dan lain-lain sebagainya. Setelah puas melihatnya, kemudian ia pun kembali. Kemudian Nabi Idris berkata pula kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan, yaitu agar Tuhan membawa saya masuk ke dalam surga hingga saya dapat melihat apa yang telah disediakan Allah bagi kekasihnya. Setelah itu saya dapat meningkatkan peribadatan saya kepada Allah. Maka malaikat maut itu berkata, bagaimana saya dapat membawamu tanpa seizin Allah? Allah berfirman, memerintahkan kepada malaikat maut untuk supaya membawa Nabi Idris memasuki surga. Kemudian pergilah mereka berdua hingga tiba di muka pintu surga dan mereka berdua berhenti di sana. Dari pintu surga itu Nabi Idris bisa memandang ke dalam surga, tampak olehnya segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para kekasih-kekasihnya, seperti buah-buahan, sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari susu, bidadari dan lain-lainnya sebagainya. Lalu Nabi Idris berkata, wahai sahabatku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya, pedihnya maut, dan saya telah melihat kedahsyatan api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah agar Dia mengizinkan saya untuk memasuki surga, agar dapat meminum airnya guna menghilangkan kesakitan maut dan kedahsyatan api neraka ini. Maka malaikat maut pun memohon kepada Allah. Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga, lalu keluar lagi. Kemudian Nabi Idris masuk ke dalam surga, lalu beliau meletakkan sandalnya di bawah salah satu pepohonan di surga, lalu keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar surga, beliau berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Malaikat maut berkata, kembalilah dan ambillah kembali sandal Tuhan. Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut berteriak, hai Idris, keluarlah. Nabi Idris menjawab, tidak, aku tidak mau keluar, karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Padahal saya sendiri telah merasakan maut itu. Dan Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Quran surat Maryam. Dan saya pun juga telah mendatangi neraka itu. Dan Allah berfirman, wa ma hum minha bimuhrajin, dan neraka dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maksudnya dari dalam surga. Maka Allah lalu memberi wahyu kepada malaikat maut itu, biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan dalam azali bahwa ia Idris akan bertempat tinggal dalam surga. Maka disitulah sedikit Al-Kisah ketersibah. Malaikat maut berziarah kepada Idris, maka kuasa Allah yang tidak terhingga. Amin, amin, Allahumma amin.